Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B11. Di sini kami akan mempresentasikan terkait Data Quality and Governance Framework Global Health Data Dashboard WHO COVID-19 Analytics. Yang pertama kita perkenalan dulu. Saya Rahmalia Putri dengan NRP 15 2022-208. Dan dengan saya Agung Ismail Wijaksono, NRP 15 2021-012. Dengan saya Nur Aini dengan NRP 15 2022-210. Next, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan problem definition and konteksnya. Jadi kenapa sih proyek ini penting? Apa masalahnya? Jadi masalah utamanya itu adalah data kesehatan itu berantakan, datanya tersebar di mana-mana, formatnya beda-beda. Lalu proyek kami ini fokusnya adalah mengelola data COVID-19 dari WHO. Terus tujuan kami itu ada 4. Yang pertama menjamin kualitas data. Jadi kami mau memastikan datanya tidak ada yang kosong, duplikat atau salah format. Lalu yang kedua itu ada menerapkan tata kelola data. Jadi ini aturan yang supaya datanya harus aman, etis dipakai, dan jelas siapa yang diperbolehkan untuk mengakses. Lalu yang terakhir itu adalah menghasilkan visualisasi. Jadi kami membuat insight atau grafik akurat dari data yang sudah terjamin bersih. Terus kami juga mendemonstrasikan penerapan modul-modul seperti pada modul Health Informatics 1-7. Yang pertama itu ada data interoperability, data validation, governance and ethics, dan data analytics. Selanjutnya untuk sistem arsitektur. Yang pertama itu ada data source layer. Nah, selanjutnya itu ada validation layer yang fungsinya itu untuk mengecek missing value, format tanggal, dan duplikasi data. Hasilnya itu data yang valid bisa diproses. Ada processing dan analitik. Nah, itu fungsinya itu untuk memfilter data, agregasi, dan analisis tren. Lalu data dan hasil validasi. Selanjutnya ada visualization and user interface. Itu fungsinya untuk dashboard interaktif sama user dan grafik data. Nah, terus ada output dashboard, yaitu untuk merunning aplikasi website yang udah kami buat. Selanjutnya untuk flowchart program, yang pertama itu start, selanjutnya import library seperti biasa. Nah, selanjutnya juga loading dataset, yaitu membaca data yang dari WHO Global COVID-19 dan menampilkan ringkasan data. Selanjutnya ada call validation function, itu mengecek missing value, duplikasi, format tanggal, dan konsistensi data. Lalu mengembalikan data yang sudah bersih. Selanjutnya ada data processing dan analisis. Itu fungsinya untuk memfilter data berdasarkan negara atau tanggal, lalu menghitung total kasus, kematian, dan pemulihan. Nah, selanjutnya ada analisis visualization layer yang fungsinya untuk menampilkan grafik tren, data, dan tabel interaktif. User bisa pilih negara, tanggal, dan metrik. Selanjutnya ada display output. Itu di situ ada dashboard interaktif yang tampil di browser, dan user juga bisa mengeksplorasi hasil analisis. Yang terakhir yaitu end program. Biar saya memberitahu bahwa kita mengambil dataset dari website WHO Government, dan kita mengambil last data yang terakhir kita bisa dapatkan, yaitu ya tahun 2023. Nah, berikut ada penjelasan untuk yang berdasarkan data-data yang bisa kita lihat dari sini. Data-data ini sebelum kita mulai, kita melakukan run validation terlebih dahulu. Nah, untuk penjelasan di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini kita bisa melihat top 4 country untuk menunjukkan negara-negara dengan kasus kumulatif COVID yang tertinggi. Yang pertama kita bisa lihat Amerika Serikat, China kedua, India ketiga, dan France dan Jerman. Nah, di bagian daily cash kita bisa melihat data report untuk dari tahun 2001, 2022, dan 2023. Ini kita biar bisa melihat lebih rinci, kita melihat data hasil validation yang lebih akurat. Di validation summary kita bisa melihat jumlah baris data itu dari data akumulatif yang kita ambil ada 72.720 data yang kita dapatkan, dan total data yang hilang atau yang hilang missing gitu terdapat 66.152. Ini tuh total data hilang yang ada di seluruh dataset. Nilai hilang beberapa kolom ini memiliki nilai hilang yang signifikan. Negara 333 nilai yang hilang, negara WHO regions 5.454 yang hilang, new case yang terbaru 23.539, new death angka kematian yang hilang ada 36.856. Hilangnya ini merupakan 51% data melebihi ambang batas hilangnya 34%. Potensi outlier terdapat 8.441 potensi outlier dalam kolom new case kasus terbaru menggunakan metode IQR. Dan di sini ada rentang data yang dari tanggal yang dicangkup, ada dari data 2020 tanggal 15 sampai 2025, dan kita pun bisa melihat beberapa perincian new case antar negara, berapa ada kelonjakan sedikit untuk bagian negara selanjutnya. Dan di sini kita bisa melihat hasil data pun beberapanya lagi. Dan jika ingin kita melakukan mendownload data, kita pun bisa melakukan download data hasil dari validation summary, data diagram, bisa mendownload hasil dari run validation apapun itu ke bentuk CSV. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.